Sebuah persiapan yang meriah telah dimulai di kerajaan laut dalam, di kedalaman laut. Karena keesokan harinya adalah ulang tahun si bungsu putri kerajaan, putri duyung yang cantik, Arya. Saat setiap orang sedang persiapkan hadiahnya, si lumba-lumba kecil, Dolphy, berangkat untuk memilih hadiah indah untuk si putri duyung. Setelah lama berenang, ia melihat sebuah kilauan. Kilauan itu berasal dari mutiara laut, yang kerangnya dijaga ketat. Terlebih lagi, banyak makhluk laut yang antri untuk melihat kecemerlangan mutiara itu. Dolphy berpikir mutiara itu akan menjadi hadiah indah untuk Arya. Kemudian, muncullah penyihir laut Vega dan semua ikan kabur ketakutan. Mutiara paling berkilau, aku pernah melihatnya dahulu kala. Itu harus jadi milikku. Tanpa tanya pada yang lain, Vega mengambil mutiara dari kerang dengan amarah. Vega, tolong kembalikan mutiaraku. Ia perlu tumbuh dan matang. Vega tidak mendengarkan apa yang dikatakan dan pergi menjauh dengan permata di tangannya. Dolphy mengikutinya diam-diam. Dia mau mengambil mutiara itu. Tapi si ular licik melihat Dolphy. Yang mulia, si lumba-lumba bodoh ini mengikuti kita. Kurasa ia mengincar mutiara itu. Jangan ganggu aku. Urus lumba-lumba itu. Ular melempar butiran-butiran pasir dengan ekornya ke lumba-lumba kecil. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Saat Dolphy menyipitkan mata karena pasirnya, ular tidak berhenti dan melempar tanaman menjalar ke arahnya. Tak bisa melepaskan diri dari lumut, Dolphy merasa tak berdaya di balik batu. Tolong! Vega berniat membuat sebuah cincin berkilau dengan membuat lubang tepat di tengah mutiara. Dia kumpulkan semua bahan untuk membuatnya. Keesokan harinya, Arya si putri duyung mendengar tangisan sebuah kerang saat sedang mencari keberadaan Dolphy. Ada apa, kerang? Mengapa kamu menangis? Mutiara, Vega si penyihir laut ambil mutiaraku dan ia masih sangat kecil. Tolong, janganlah bersedih, kerang. Ku akan ambil kembali mutiaramu. Tapi aku harus temukan Dolphy dulu. Kerang mengatakan bahwa Dolphy juga inginkan mutiara yang diambil Vega dan pergi mengikuti Vega. Oh tidak, Vega bisa bahayakan tidak hanya mutiara, tapi juga Dolphy. Putri duyung cilik berenang dengan panik menuju gua Vega. Sementara itu, Vega mengambil tongkat pipih dengan tangannya dan membuat lubang di mutiara. Tapi tiba-tiba, kilauan mutiara berangsur-angsur memudar. Dia taruh mutiara itu ke dalam cangkang kerang dan lambaikan lengan guritanya untuk mengucapkan mantra cahaya. Namun kemudian ular berenang cepat hingga menabrak cangkang kerang dan menjatuhkan mutiara ke tanah. Mutiara itu terguling dan tersangkut di celah sebuah batu di tanah. Apa yang kamu lakukan saat aku berusaha mengucapkan mantra? Janganlah marah, Yang Mulia. Aku akan melepaskan mutiara itu dari sana. Ular dengan kedua tangan dan ekornya berusaha mengeluarkan mutiara itu, tapi ia tidak berhasil. Ular! Kamu kacaukan semua rencanaku. Pergi dari hadapanku sekarang. Ular perlahan melangkah keluar dari gua. Melihat para kura-kura berenang bahagia di hadapannya, dia mengusik mereka. Jangan berenang di sini. Yang Mulia akan terganggu. Para kura-kura saling memandang, dan saat pergi menjauh dari sana, mereka mendengar tangisan di balik tebing.
Saat mereka mendekati tebing, mereka melihat Dolphy si lumba-lumba kecil menggeliat dan menangis di dalam tanaman lumut menjalar yang menjeratnya. Apa yang terjadi denganmu, lumba-lumba? Ular menjeratku di sini. Tolong selamatkan aku. Sekeras apapun para kura-kura berusaha, mereka tidak bisa menguraikan lumut itu karena mereka butuh tangan kuat untuk melepaskan ikatan. Kemudian, Putri Duyung Arya melihat para kura-kura di dekat gua. Saat ia mendekati mereka, ia menemukan Dolphy. Dolphy, aku akan menyelamatkanmu. Arya akhirnya menyelamatkan temannya si lumba-lumba kecil dengan tangannya yang kuat. Maafkan aku, Putri Duyung. Aku hanya ingin memberimu hadiah, mutiara yang indah di ulang tahunmu. Persahabatan kita jauh lebih berharga dari semua hadiah yang bisa kamu berikan, Dolphy. Sekarang, ayo ambil mutiaranya dan kembalikan ke pemilik aslinya. Putri Duyung dan Dolphy pergi ke laut bersama-sama menuju gua penyihir. Vega sangat terkejut melihat Arya ada di sana. Apa yang kamu lakukan di sini, Putri? Vega, dilarang mengambil sesuatu yang bukan milikmu tanpa permisi. Tolong kembalikan mutiara kecil itu. Aku tak akan minta izin padamu saat lakukan sesuatu. Pergi dari guaku sekarang, atau aku akan tenggelamkanmu di tinta. Arya, lihat. Mutiara itu masuk ke dalam celah. Saat Putri Duyung membungkuk untuk mengambil mutiara yang tersangkut di celah, Vega segera melemparkan bola-bola tinta dengan lengan cumi-cuminya. Dolphy menghentikan tinta itu dengan ekornya agar tidak mengenai Arya, tapi seluruh tubuhnya jadi tertutupi tinta hitam. Setelah bersusah payah, Putri Duyung berhasil mendapatkan mutiara dari celah. Dan mereka segera pergi. Apa gunanya mutiara yang telah kehilangan kilauannya? Putri Duyung dan Dolphy pergi ke kerang dengan berhati-hati membawa mutiara. Kerang muda itu sangat bahagia melihat mutiara yang telah hilang. Saat Putri Duyung membawa mutiara ke kerang, mutiara itu berkilau lagi. Mereka mengambil mutiara sebelum matang dan menghilangkan kilauannya. Terima kasih banyak telah membawanya kembali padaku. Si lumba-lumba kecil Dolphy sangat bahagia saat mutiara kembali ke pemiliknya. Selanjutnya, mereka menghadiri pesta ulang tahun Putri Duyung dan bersenang-senang. Dan Dolphy belajar bahwa sejak saat itu, ia tak boleh melakukan hal berbahaya dan bahwa persahabatan lebih berharga daripada mutiara yang paling terang.